Salam sejahtera semua. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai tata laksana glioma. Pada kasus low grade glioma, tujuan dilakukan operasi adalah yang pertama, memperoleh jaringan untuk pemeriksaan histopatologi, lalu untuk memperbaiki kondisi klinis pasien, kemudian mengurangi risiko pertumbuhan tumor, serta untuk mencegah dan menunda transformasi glioma menjadi maligna. Persiapan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan operasi. Salah satu persiapan operasi yang perlu dilakukan adalah mengukur tumor serta memproyeksikan letak tumor tersebut pada permukaan kepala. Proses ini dilakukan agar lokasi tumor dapat ditentukan secara objektif, sehingga kita dapat merencanakan bagaimana langkah operasi untuk mengangkat tumor tersebut. Setelah lokasi tumor ditentukan, kita dapat menggambar desain insisi pada kulit kepala pasien. Garis hijau menunjukkan garis insisi kulit, sementara garis biru menunjukkan proyeksi area tulang yang akan dilakukan kraniotomi. Kraniotomi merupakan proses pengangkatan tulang agar kita dapat mencapai lapisan pembungkus otak. Pada slide ini kita dapat melihat tahapan singkat dalam proses pengangkatan tumor. Gambar pertama menunjukkan tulang kranium setelah dilakukan insisi pada kulit kepala pasien. Gambar kedua menunjukkan lapisan dura mater yang tampak setelah dilakukan kraniotomi pada tulang kranium. Lapisan dura mater ini kemudian akan dibuka untuk mencapai permukaan otak. Gambar ketiga dan keempat memperlihatkan proses pengangkatan jaringan tumor. Sedangkan gambar kelima menunjukkan lapisan dura mater yang telah dijahit kembali. Dan pada gambar keenam terlihat bahwa tulang kranium yang sebelumnya dilakukan kraniotomi sudah dipasang kembali. Dalam melakukan reseksi glioma, tim bedah saraf selalu menggunakan mikroskop agar tumor dapat terangkat dengan baik tanpa mencederai pembuluh darah dan struktur anatomi penting lainnya. Pada potongan aksial MRI dan CT scan berikut, kita dapat mengamati perbandingan dari low grade glioma sebelum dan sesudah dilakukan total removal. Pada MRI praoperasi dapat terlihat lesi dengan gambaran area hipointens pada regio frontotemporal yang tidak menyengat kontras. Pada gambaran CT scan pasca operasi, tampak bahwa lesi regio frontotemporal sudah berkurang. Dengan mengambil jaringan tumor secara maksimal dan melakukan operasi secara dini, maka pasien dapat mencapai ke tingkat kesintasan, kontrol kejang, dan kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan guideline NCCN berikut, apabila kita menemukan kasus dengan hasil MRI mengarah kepada low grade glioma, maka target utama terapi adalah mencapai gross total resection. Kemudian jika pemeriksaan histopatologi dari jaringan tumor mengarah pada pilocytic astrocytoma, pleomorphic xanthoastrocytoma, ataupun ganglioglioma, maka terapi adjuvan dengan kemoterapi dan radioterapi tidak diperlukan. Apabila reseksi hanya bersifat subtotal dan hasil pemeriksaan histopatologi mengarah pada astrocytoma atau oligodendroglioma yang infiltratif grade 2, maka pasien masuk kategori high risk, sehingga diperlukan terapi adjuvan dengan radioterapi dan kemoterapi. Pada potongan aksial, sagittal, dan koronal dari MRI dan CT scan berikut, kita dapat mengamati perbandingan high grade glioma sebelum dan sesudah dilakukan total removal. Pada MRI praoperasi dapat terlihat lesi dengan gambaran area multi-intensitas pada regio frontotemporal yang menyangat kontras. Kemudian pada gambaran CT scan pasca operasi, tampak lesi pada regio frontotemporal sudah berkurang, tidak tampak lagi lesi menyangat kontras. Pada kasus high grade glioma, target utama terapi masih sama dengan low grade glioma, yaitu mencapai gross total resection secara aman, sehingga dapat memperbaiki kondisi klinis pasien dan menunda onset timbulnya gejala baru, serta meningkatkan kesintasan, memberikan waktu agar pasien mendapatkan terapi adjuvan, dan mengurangi dosis steroid yang pasien konsumsi. Tata laksana standar untuk kasus glioblastoma setelah dilakukan operasi adalah pemberian Stupp regimen. Regimen ini terdiri dari fractionated focal radiation
yang dibagi dalam dosis 2 gray per fraksi per hari, sebanyak 5 hari dalam 1 minggu untuk total durasi 6 minggu, sehingga dosis 60 gray dapat dicapai. Bersamaan dengan radioterapi, kemoterapi dengan temozolomid diberikan dalam dosis 75 mg per meter square per hari, setiap hari dalam 1 minggu hingga akhir radioterapi. Setelah jeda 4 minggu, 6 siklus temozolomid dimulai kembali. Setiap siklus terdiri dari pemberian temozolomid selama 5 hari, diulang setiap 28 hari. Dosis pada siklus pertama adalah 150 mg per meter square per hari, kemudian dinaikkan sehingga mencapai dosis 200 mg per meter square per hari pada siklus berikutnya. Selain terapi konvensional berupa operasi dan kemoradiasi, telah dikembangkan juga pengobatan glioma berbasis biomarker. Salah satunya yaitu dengan small molecule inhibitor dan antibodi monoklonal. Overekspresi dan amplifikasi dari EGFR yang berperan dalam proliferasi dan kesintasan sel glioma melalui jalur downstream reseptor tyrosine kinase dapat dihambat dengan memberikan antibodi anti-EGFR dan inhibitor tyrosine kinase. Telah diketahui bersama bahwa mutasi IDH1 dan IDH2 merupakan faktor pemicu gliomagenesis dari low-grade glioma dan secondary glioblastoma. Adapun saat ini telah ditemukan IDH inhibitor yaitu ivosidenib yang menghambat IDH1 dan enasidenib untuk IDH2. Kedua agen ini menunjukkan penetrasi yang baik ke otak dan penurunan dari 2-hidroksiglutarat pada model IDH1 glioma xenograft. Saat ini, ivosidenib dan enasidenib telah mendapat approval FDA sebagai IDH1 inhibitor pada kasus acute myeloblasttic leukemia yang refrakter atau relapse dan akan diuji coba pada kasus glioma. Selain target terapi, telah dikembangkan juga imunoterapi untuk glioblastoma. Pertama adalah immune checkpoint inhibitor yang menggunakan anti-PD-1, anti-PDI-1, dan anti-CTLA-4 untuk menekan aktivasi limfosit dan promosi priming T-cell sehingga proliferasi sel parenkim bisa dihambat. Yang kedua adalah CAR-T therapy, yaitu memprogram ulang T-cell sehingga akan mengenal dan melekat pada protein di permukaan sel tumor yang mensinyalkan destruksi sel tumor. Ketiga, yaitu peptide vaccines yang mengandung epitope spesifik dari tumor associated antigen untuk memicu respon imun berupa reaksi antitumor dari T-cells. Keempat adalah oncolytic viral therapy dengan rekombinan oncolytic poliovirus yang merupakan bentuk rekayasa genetika dari virus polio oral Sabin tipe 1. Virus ini dapat masuk ke dalam sel tumor karena memiliki molekul adesi sel onkofetal atau CD155. Sel yang terinfeksi akan mengalami sitotoksisitas karena virus yang terus bereplikasi hingga sel mengalami lisis. Kemudian virus yang lepas akan menginfeksi sel tumor di sekitarnya. Semua terapi potensial ini masih dalam tahap uji klinis. Demikian materi Massive Online Open Course pada sesi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa menangani glioma, target utama tata laksananya adalah mencapai gross total resection. Kemudian tata laksana lanjutan berupa observasi, radioterapi, ataupun kemoterapi akan ditentukan berdasarkan patologi glioma yang ditegakkan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk sejawat semua. Terima kasih.